Sahabat wanita, saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda, masih bersama Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Saya berharap kabar baik dan bahagia menjadi bagian Anda dan keluarga hari ini. Hari ini juga di bagian pertama dari program ini, saya ingin berbagi informasi tentang gejala menopause. Kalau informasi ini Anda butuhkan, tepat sekali kalau Anda sudah bersama acara ini. Di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan berbagi motivasi melewati kesulitan hidup dengan baik. Kalau Anda mau mengajak kerabat yang lain, tetangga mungkin, boleh juga, mari simak bersama. Sahabat wanita, kalau ada pernyataan, menopause memang penyakitnya wanita. Ya, ini benar juga. Tetapi yang paling tepat, menopause bukan penyakit, tetapi kondisi alamiah wanita karena penurunan kadar estrogen. Dr. Fadli menjelaskan begini, menopause pada wanita ditandai dengan penurunan kadar estrogen. Saat wanita mengalami penurunan kadar estrogen, ia mengalami berbagai gejala fisik dan psikis. Nah, karena mengalami gejala fisik dan psikis ini, seringkali menopause dianggap sebagai penyakit. Sebenarnya, menopause adalah waktu yang menandai akhir dari siklus menstruasi. Disebut menopause ketika seorang wanita sudah tidak mengalami periode menstruasi selama 12 bulan. Sensasi dan moody adalah dua gejala umum menopause. Penting mengetahui gejala atau tanda menopause pada wanita, karena biasanya menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Menstruasi tidak teratur dan moody, ini memang gejala menopause. Menopause biasanya terjadi pada rentang usia 40-an atau 50-an. Kondisi ini ditandai dengan penurunan kadar estrogen. Saat wanita mengalami penurunan kadar estrogen, maka dia akan mengalami berbagai gejala fisik dan psikis. Buat yang mengalami gejala ringan, perubahan gaya bisa mengurangi efek dari gejala itu. Tapi bagi mereka yang mengalami gejala parah, perlu mendapatkan penanganan yang serius. Gejala menopause adalah menstruasi yang tidak teratur. Bisa lebih pendek atau durasi yang lebih panjang. Mungkin ada yang mengalami pendarahan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Ini semua adalah perubahan normal. Anda perlu menemui dokter kalau mengalami periode menstruasi yang sangat berdekatan, mengalami pendarahan hebat, muncul bercak, menstruasi berlangsung lebih dari seminggu, tiba-tiba mengalami menstruasi setelah absen selama lebih dari setahun. Selain itu, ada juga sensasi panas yang tiba-tiba di bagian atas atau seluruh tubuh. Wajah dan leher mungkin memerah bersamaan dengan kemunculan bercak merah pada dada, punggung, dan lengan. Lalu berkeringat berat atau menggigil kedinginan bisa terjadi pada malam hari yang membangunkan dan membuat tidur menjadi tidak lelap. Ini termasuk gejala-gejala menopause. Gejala menopause yang lain adalah hilangnya kontrol kandung kemih yang disebut inkontinensia. Anda mungkin tiba-tiba ingin buang air kecil atau urin yang bisa saja bocor atau ngompol saat berolahraga, bersin, atau tertawa. Inkontinensia urin perlu mendapatkan perawatan karena bisa memicu infeksi kandung kemih. Menopause juga bisa menyebabkan perubahan mood atau suasana hati.
Wanita yang mengalami menopause bisa menjadi lebih moody, gampang tersinggung, atau mudah murung. Itu sebabnya mengapa wanita menopause bisa mudah mengalami stres. Kondisi ini bisa bertambah parah kalau dibarengi dengan perubahan relasi di keluarga, misalnya pertumbuhan anak, orang tua yang semakin bertambah usianya, masalah pekerjaan, bahkan juga relasi dengan pasangan. Gejala menopause lainnya adalah bisa dilihat dari perubahan bentuk tubuh. Ini ditandai dengan pinggang yang membesar, kehilangan massa otot, dan penambahan lemak. Kulit juga bisa menjadi lebih tipis, memori melemah, otot-otot pegal, jantung berdebar, sakit kepala. Ini semua adalah perubahan fisik yang dialami akibat menopause. Sebagai kaum wanita, kita perlu tahu informasi ini supaya kita bisa lebih memahami diri kita. Jadi kalau Anda mengalami gejala-gejala tadi dan usia Anda sekitar 40 atau 50 tahun, Anda perlu paham bahwa Anda sudah ada di kondisi menjelang menopause. Kondisi ini tidak perlu disesali, karena ini kondisi alamiah yang pasti terjadi pada diri kita sebagai wanita. Yang diperlukan adalah kesiapan mental untuk menghadapi dan mengatasinya. Untuk masalah-masalah medis atau kesehatan fisik, jelas itu ranahnya tenaga medis atau dokter. Untuk masalah-masalah psikis, setiap wanita perlu mengatasinya sendiri. Bukan tidak butuh orang lain, tetapi yang pertama harus mengatasi situasi psikis ini adalah diri sendiri. Ketika Anda bisa mengatasi masalah psikis karena menopause ini, Anda tidak akan bermasalah dengan orang lain. Sebaliknya, ketika Anda tidak bisa mengatasi masalah psikis karena menopause ini, Anda justru akan sering bermasalah dengan orang lain dan diri sendiri. Jadi mari pahami bersama, kalau Anda sudah mulai menstruasi tidak teratur, bisa lebih pendek atau justru durasinya lebih panjang, ini adalah perubahan normal yang menunjukkan gejala menopause. Kalau ada sensasi panas yang tiba-tiba di bagian atas atau seluruh tubuh, lalu keringat atau menggigil kedinginan di malam hari, ini juga termasuk gejala menopause. Kalau Anda mulai kehilangan atau kekurangan kontrol kandung kemih atau inkontinensia, ini juga salah satu gejala menopause. Ada baiknya lakukan perawatan supaya tidak memicu infeksi kandung kemih. Kalau ada perubahan suasana hati, jadi gampang tersinggung dan mudah murung, mari segera atasi supaya tidak mudah mengalami stres. Kalau ada perubahan bentuk tubuh, ini juga salah satu gejala menopause. Tapi bisa Anda siasati dengan tetap berolahraga, supaya perubahan bentuk tubuh tidak parah dan badan tetap sehat. Sahabat wanita, semoga informasi tentang gejala menopause ini menolong Anda untuk mempersiapkan mental dan fisik dengan baik, supaya ketika Anda mengalami menopause tidak berdampak parah, baik bagi fisik dan psikis Anda. Untuk memperkuat psikis Anda, Ibu Lilis Gantari akan menyemangati Anda untuk melewati kesulitan hidup dengan baik. Silakan menyimaknya setelah sebuah lagu berikut ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai
dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sahabat, hidup itu tidak mudah, bukan? Mengapa? Ya, karena kesulitan hidup selalu hadir dalam hidup kita. Dari kita kecil sampai kita tua, kita selalu dihadapkan dengan kesulitan hidup. Meskipun hidup kita serba kecukupan, memiliki harta yang berlimpah, keluarga yang harmonis, tetapi tidak bisa dipungkiri, kesulitan hidup itu pasti ada. Kesulitan hidup bisa berupa sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, ekonomi keluarga yang hancur, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kita melewati kesulitan demi kesulitan dalam hidup kita? Sahabat,
Ada banyak cara yang dilakukan orang untuk melewati kesulitan hidup yang dialaminya. Saya akan menceritakan seorang wanita muda yang memiliki 2 orang anak yang masih balita. Dia hidup berkecukupan, dan segalanya dijalani dengan mudah tanpa ada kesulitan yang berarti. Pada suatu hari, suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. 1 tahun setelah suaminya meninggal, wanita muda itu mulai merasakan kesulitan dalam menghadapi hidupnya. Ia tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya. Hari demi hari, ia hanya mengeluh dan merasakan ketidakadilan Tuhan. Ia sering bertanya kepada Tuhan, mengapa suaminya harus meninggal dalam usia yang sangat muda? Kesulitan terasa semakin berat dan tak sanggup lagi ia menghadapinya. Suatu hari, ia memiliki pikiran untuk membawa anaknya ke rumah orang tuanya dan berniat untuk meninggalkan anak-anaknya itu di rumah orang tuanya. Setelah anak-anaknya tidur, ia berpamitan kepada orang tuanya untuk membeli susu untuk anak-anaknya. Tetapi, ia kabur, meninggalkan kedua anaknya dan juga orang tuanya. Ia pergi jauh, lari dari kesulitan hidupnya. Itulah salah satu contoh orang yang melarikan diri dari kesulitan hidup. Ada pula yang mencoba mencari jalan keluar atas kesulitannya itu dengan menyalahkan orang lain dan meminta orang lain bertanggung jawab atas kesulitan hidupnya. Lalu ada juga orang yang mengambil jalan pintas dalam mengatasi kesulitannya, misalnya dengan mengakhiri hidupnya. Ada banyak wanita akhirnya bunuh diri saat ia divonis mengidap kanker ganas dan tidak bisa disembuhkan. Ada juga orang yang dengan mudah mengakhiri hidup orang lain karena ingin menyingkirkan kesulitannya. Cara-cara yang saya contohkan tadi tentunya adalah cara yang salah dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita tidak boleh lari dari kesulitan. Kita juga tidak boleh menyalahkan orang lain, lalu meminta orang lain bertanggung jawab atas kesulitan hidup kita. Kita juga tidak boleh mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup kita atau hidup orang lain dalam menghadapi sebuah kesulitan. Tuhan tidak berkenan kita mengatasi kesulitan hidup kita dengan cara yang salah. Karena Tuhan ingin kesulitan membuat iman kita semakin dewasa dan teguh. Tuhan ingin kesulitan membuat kita semakin dekat dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita sedang menghadapi kesulitan, agar kita bisa melewati kesulitan dengan benar? Sahabat, dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28-30 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Perkataan Tuhan Yesus ini mengajak kita untuk datang kepadanya ketika kita menanggung beban yang sangat berat. Itu artinya, hal yang pertama kita lakukan dalam menghadapi kesulitan adalah berdoa. Kedengarannya memang sederhana dan gampang dilakukan. Tetapi, banyak yang tidak berdoa sama sekali ketika menghadapi sebuah kesulitan. Padahal, berdoa merupakan cara menghadapi masalah menurut Alkitab yang dinilai paling ampuh. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan berdoa ketika sedang diterpa masalah. Mereka biasanya mencari pertolongan dari manusia lainnya atau berdiam diri saja menunggu permasalahan selesai dengan sendirinya.
Padahal, berdoa itu penting bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Sahabat, kita sering mendengar doa adalah kekuatan atau nafas hidup orang Kristen. Ketika doa dikatakan kekuatan bagi kita, berarti doa memberikan kekuatan yang kokoh, kekuatan bagi kita untuk menghadapi kesulitan. Berdoa adalah hal paling utama dan yang pertama yang harus kita lakukan. Tuhan sudah tahu kesulitan yang sedang kita hadapi. Tetapi Tuhan ingin kita sendiri berbicara mengutarakan apa saja kesulitan hidup kita dan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Jadi, berdoa itu adalah perintah dan permintaan Tuhan sendiri. Lalu, apa yang kita dapatkan bila kita berdoa? Sahabat, berdoa itu merupakan kesempatan untuk mengutarakan apa saja isi hati dan pikiran kita. Kita tidak perlu menutupi apapun di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Jadi, berdoa adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berkomunikasi dengannya. Kita memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Di samping kesempatan untuk berbicara seluas-luasnya, doa bisa memberikan kekuatan kepada kita. Jika kita sadar siapa Tuhan, maka kita akan merasa kuat. Karena kita tahu Tuhan itu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Segalanya, dan Tuhan itu Maha Kasih dan Penyayang. Kita manusia, bukan siapa-siapa, diberi kesempatan dan hak untuk berbicara kepadanya. Dengan menyadari siapa Tuhan, maka kita akan merasa kuat dan tenang setelah berbicara kepadanya. Berdoa akan mendapatkan jawaban atau jalan keluar atas kesulitan yang sedang kita hadapi. Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Bahkan tidak jarang, orang mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa setelah berdoa. Tuhan memiliki cara sendiri dalam mendengar dan menjawab doa kita. Nah, sahabat, jika saat ini Anda sedang mengalami kesulitan dan Anda ingin melewatinya dengan baik, maka datanglah kepada Tuhan melalui doa Anda. Teruslah berdoa sampai Anda merasa sangat dekat dengan Tuhan dan tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan memberkati Anda. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang.
Sahabat wanita, saya berharap perjumpaan kita yang berakhir saat ini tidak membuat Anda menyesal, tapi sebaliknya saya berharap Anda tetap menantikan kehadiran wanita berpengharapan. Di waktu dan kesempatan yang akan datang, saya dan wanita berpengharapan akan hadir lagi khusus untuk Anda. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silahkan kirimkan tanggapan Anda kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anaka mohon diri, bahagia bersama Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.